Malam-malam gini enaknya masak seleraku. Berisik-berisik apa tuh di luar sana? Biarin deh, lagi sibuk masak juga. Tapi kok suaranya nggak mau berhenti ya? Makin lama makin gaduh. Sambil menenteng senter, kamu keluar rumah untuk ngecek langsung. Ya, tempat sampahmu sudah terguling dan isinya berserakan kemana-mana tuh. Rumahmu kan di dekat hutan, kemungkinan ada rakun yang kepo yang ngobrak-ngabrik tempat sampahmu untuk nyari makan. Ya udahlah, benerin aja tempat sampahnya biar kamu segera masuk rumah lagi. Waduh, mie instanmu jadi lembek tuh. Mana enak kalau udah kelamaan dimasak gini. Tinggal tidur aja lah. Kamu mulai melangkah ke lantai atas, membenamkan diri di balik selimut dan mematikan lampu. Dalam tidurmu, kamu mendengar bunyi derit dan derak bersaut-sautan. Perlahan kamu membuka mata untuk mengantisipasi bahaya yang mungkin menghadang. Otakmu mulai membayangkan berbagai skenario yang akhirnya menuntunmu ke dasar danau. Terdengar lagi bunyi aneh yang bersumber dari tempat lain di rumahmu. Nggak apa-apa. Kemungkinan itu cuma suara beton, logam, atau kayu yang bereaksi dengan perubahan suhu dan tingkat kelembapan. Logam akan memuai di siang hari saat matahari sedang terik-teriknya. Nah, setelah petang, aktivitasnya jadi turun, lalu menyusut ke ukuran semula. Kayu dan beton juga memuai loh, tapi dayanya bervariasi. Kalau suaranya terdengar di seisi rumah, berarti rumahmu mulai banyak mengalami perubahan. Udah, tidur lagi aja. Di tengah malam, kamu terbangun karena haus. Kakimu hampir tergelincir saat kamu menuruni tangga sambil meleng. Untung nggak sampai jatuh. Setelah memuaskan dahagamu, kamu kembali tidur. Tapi terdengar lagi suara berisik. Kali ini pipa logam yang dipukul-pukul. Aduh, bikin jengkel aja deh. Kamu segera bangkit untuk ngecek seluruh penjuru lantai atas dari kamar tidur sampai kamar mandi. Setelah memasuki kamar mandi, kamu jadi tahu sumber bunyi itu. Oh, ternyata pipa. Nah, pipa kamar mandi yang lama terpakai memang bisa menghasilkan suara seram. Penyebabnya sih karena sambungannya kendor, jadi perlu dikencengin. Atau bisa juga karena airnya mampet. Yang jelas, kamu perlu segera telepon tukang ledeng besok pagi. Kamu pun mencoba tidur lagi, bunyi jangkrik dan serangga lain bersautan di luar rumah. Saat mulai terbuai mimpi, kamu mendekap erat bantalmu. Seakan-akan semua masalahmu bisa beres sendiri. Tapi kemudian suara gemuruh kembali mengusikmu. Gini aja terus. Meski kamu berusaha cuek, bunyi itu tetap saja terngiang-ngiang. Dengan hati dongkol, kamu melempar selimutmu lalu mencari sumbernya. Suara itu terdengar samar-samar, lalu seketika hening. Kamu mencoba mendengarkan lagi, tapi nihil. Pokoknya nggak mau tidur sebelum suaranya terdengar lagi. Saat gemuruh itu muncul lagi, kamu segera mendeteksi sumbernya. Oh, jendela kecil yang di dekat tangga nggak tertutup rapat tuh. Kamu ngomel-ngomel sendiri sambil membantingnya sampai tertutup. Kemudian, kamu menutup semua pintu dan jendela biar nggak bikin suara berisik. Saat kembali ke lantai atas, kakimu nginjek panel lantai kayu yang mulai goyah. Tiap kali kamu injek, langsung terdengar derit keras. Kesabaranmu mulai habis. Setelah sampai di tempat tidur, kantukmu seketika lenyap. Matamu terbelalak dan otakmu terus bekerja. Di luar rumah terdengar bunyi katak yang berenang-renang, deru mobil yang berlalu lalang di jalanan, mungkin jaraknya berkilo-kilometer. Kamu terus melihat sekeliling sembari ngecek potensi bunyi yang akan muncul. Biar lebih rileks, kamu mematikan lampu kamarmu. Setelah beberapa menit, kamu yakin gak akan ada suara yang bisa mengusikmu lagi. Matamu perlahan mulai terpejam dalam lelap, tapi tiba-tiba kupingmu menangkap bunyi denging. Sambil membuka mata, kamu mencoba mengamati sekitar. Tuh kan, kedengeran lagi. Kamu pun menyalakan lampu sambil garuk-garuk kepala. Jarimu juga mulai menggaruk lenganmu. Oh, ada nyamuk yang lagi enak-enakan ngisep darahmu tuh. Tadi kan pintu dan jendelanya sudah ditutup. Kok bisa ada nyamuk? Rumahmu di sekitar hutan kan? Wajar dong kalau nyamuk juga ada di dekatmu, meskipun cuacanya lumayan dingin. Tadi saat kamu keluar rumah untuk ngecek tempat sampah, pintunya terbuka lebar kan? Nah, itu masalahnya. Nyamuk bisa nemu tempat ngumpet dan numpang hidup dengan manusia. Serangga ini kemungkinan sudah berkeliaran di rumahmu sebelum sampai di kamarmu. Nyalain lampunya lagi deh, biar kamu bisa mengamati hewan mungil ini. Setelah berhasil menangkapnya pakai gelas, kamu langsung melepasnya keluar. Hah? Beneran? Nggak kamu bikin jadi almarhum aja? Baiknya.
Setelah semuanya aman, kamu langsung menutup pintu kamar dan kembali merebahkan diri di tempat tidur. Pokoknya kamu perlu beli sumpal kuping secepatnya. Dan tanpa buang-buang waktu lagi, kamu memejamkan mata agar langsung tertidur. Aduh, ada berisik-berisik lagi tuh di luar rumah. Dan kamu tetap cuek. Palingan cuma rakun yang tadi, tapi suara yang sama juga terdengar di dalam rumah. Mirip goresan kapur yang beradu dengan papan tulis. Saking kagetnya, kamu langsung bangkit dari kasur. Setelah mendengarkan dengan teliti, langkahmu tertuju ke area gelap di belakang lemari pakaian. Setelah ngobrak-ngabrik semua barang, kamu bisa lihat lubang kecil mirip sarang tikus. Jangan-jangan di situ ada tikus yang beranak pinak. Belum juga sehari full saat kamu terakhir kali ngambil baju di situ. Tapi kemungkinan tikus sudah hidup di balik lemarimu selama bertahun-tahun loh. Oke, jadi kamu juga perlu menghubungi petugas pengendali hama besok setelah bangun pagi ya. Setelah sampai di tempat tidur lagi, kamu mencoba tidur sambil menutup kedua telinga dengan bantal. Beberapa saat kemudian, terdengar bunyi sayup-sayup. Tapi kali ini bukan suara hewan kok, melainkan aktivitas manusia. Mereka ngobrol-ngobrol dan ngakak so hard. Dari jendela kamar, kamu melihat sekelompok orang sedang pesta-pesta di tengah hutan. Sebagian malah terlihat makan donat sambil menyusuri jalan. Kamu gak punya banyak energi untuk ngusir mereka. Semoga mereka segera pergi deh, pikirmu dalam hati sambil mondar-mandir di dalam kamar. Kemudian, kamu membasuh mukamu agar tetap segar. Beberapa jam kemudian, mereka sudah pergi. Sekembalinya ke tempat tidur, kamu menutup mukamu dengan bantal. Nggak bisa dibiarin. Kamu perlu tidur dan nggak boleh ada yang ganggu lagi. Matamu mulai berat dan sekujur tubuhmu basah oleh keringat. Kamu membolak-balikan badan di tempat tidur hingga bantalmu jatuh ke lantai. Jantungmu berdegup kencang, pikiranmu terus saja mengecohmu. Bayangan di kamar tidurmu terlihat mirip monster yang bersiap menerkammu. Telingamu jadi satelit kecil yang berfungsi mendeteksi semua gangguan. Ranting pohon mulai bergemertak tertiup angin. Seakan-akan ada orang yang lagi manjat pohon untuk menyatroni rumahmu. Tetes air keran tak henti-hentinya terdengar, seolah makhluk mengerikan sedang mengintaimu dari balik pipa di rumahmu. Semua pikiran negatif yang berkelebat di benakmu bikin kamu terus terjaga. Gimana ya kalau ada yang bobol masuk ke kamarmu lalu ngerampok uangmu? Apa jadinya kalau dia diam-diam masuk rumah lalu nyolong semua makanan di kulkas? Kamu menyalakan lampu lagi, lalu menuruni tangga untuk memastikan semua pintu dan jendela rumahmu sudah tertutup rapat. Kemudian, kamu kembali ke kamar dengan hati tenang. Yang penting kamu bisa menenangkan pikiran kan? Setelah membetulkan tempat tidur, lagi-lagi kamu memejamkan mata dan mulai menghitung domba. Aduh, nggak ngaruh sama sekali. Di benakmu cuma terlihat hal-hal yang tadi kamu tetapkan dalam to-do listmu. Oke, lagi-lagi kamu kembali ke kondisi semula. Dari kaca jendela, semburat fajar mulai menyingsing. Matamu mulai menangkap rerimbunan di tengah hutan. Sesaat kemudian, sinar mentari pagi menerobos sela-sela tirai kamarmu dan menerpa wajahmu. Bagus. Kamu pun segera bangkit dan menuju dapur untuk masak sarapan. Jangan lupa makan yang banyak ya. Harimu akan sangat panjang.